Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Eko dalam pembelajaran daring pemrograman web dan perangkat bergerak. Sebelum pertemuan kali ini kita mulai, Pak Eko ingatkan kembali, kalian tetap belajar di rumah saja. Jika ingin berpergian, silahkan patuhi protokol kesehatan, silahkan memakai masker ataupun cuci tangan setelah berpergian. Baik, untuk pertemuan yang kedua kali ini, nanti kita akan membahas tentang materi format teks pada halaman web. Pada materi kali ini, kompetensi dasar yang kita capai adalah menerapkan format teks pada halaman web, membuat kode HTML untuk menampilkan teks dalam format tertentu pada halaman web. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu memahami fungsi dari masing-masing perangkat web dengan benar. Peserta didik mampu menerangkan struktur dasar HTML dengan benar. Peserta didik mampu menerangkan penggunaan tag format teks dengan benar. Peserta didik dapat menggunakan perangkat pengembang web sesuai fungsinya dengan terampil. Peserta didik dapat menganalisis kode program untuk memformat teks dengan terampil. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menguji hasil tampilan halaman web dengan berbagai format teks dengan terampil. Baik, kita masuk ke materi format teks pada halaman web. Yang pertama adalah perangkat pengembang web. Perangkat pengembang web dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan halaman web yang pertama adalah komputer utama. Komputer utama di sini apa saja toh yang kita butuhkan? Komputer utama ini adalah sebuah PC atau CPU dan monitor yang sudah diinstal dengan operating system ya. Yang kedua adalah mungkin adalah perangkat mobile atau smartphone. Di sini bisa nanti kita digunakan untuk menjalankan di browsernya untuk kita melihat hasil tampilan web yang sudah kita buat. Mungkin perangkat yang lainnya ada scanner mungkin kalau dibutuhkan. Ya, untuk scanner foto atau gambar dan lain-lain dalam mendukung pembuatan halaman web. Yang selanjutnya adalah perangkat lunak atau yang dinamakan software. Pada perangkat lunak software yang kita butuhkan dalam pengembangan web, yang pertama adalah web authoring. Web authoring ini merupakan kelompok perangkat lunak pembuatan halaman web yang menyerupai desktop publishing. Biasanya aplikasi ini menghasilkan tampilan halaman web yang sama dengan tampilan saat kita membuatnya. Contoh aplikasi yang termasuk kelompok ini adalah Adobe Dreamweaver, ada Microsoft Expression Web, dan ada NVU. Perangkat lunak yang kedua yang kita butuhkan adalah
text editor. Text editor ini adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membuat atau mengedit teks HTML. Ya, di sini berarti text editor ini adalah tempat untuk kita ngetik teks HTML-nya. Contoh yang sering digunakan dalam pengembang web adalah Notepad atau Notepad Plus. Ada juga yang namanya Sublime Text. Yang ketiga adalah image processor. Image processor ini adalah sebuah software untuk menambahkan gambar ke halaman web. Jadi pada halaman web, kalau kita analisa, kita membuka web yang ada di internet, pastinya di halaman utama itu ada gambar, ada headernya, ada gambar-gambar apapun. Ya, di sini kita bisa menambahkan gambar ke halaman web, yaitu dengan cara nanti kita desain dulu di Adobe Photoshop atau Adobe Illustrator ataupun CorelDRAW dan lain sebagainya. Yang keempat adalah internet browser atau web browser. Web browser ini fungsinya adalah untuk melihat tampilan halaman web yang kita kembangkan atau untuk menjalankan tampilan web yang kita buat. Web browser banyak sekali ya contohnya, dan pastinya kita semua sering menggunakan. Ada Opera Mini, ada Chrome, ada Mozilla, dan lain sebagainya. Yang kelima adalah web server. Web server itu adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk melayani permintaan yang dikirimkan user melalui web browser. Kemudian akan ditampilkan kepada user sesuai dengan permintaan yang dikirimkan ke server. Web server ini ada dua macam. Ya, ada dua macam, yaitu web server yang gratis atau open source, ada juga yang berbayar. Kalau yang web server open source ini ada Apache, Tomcat, dan lain sebagainya. Kalau web server komersial ini adalah IIS atau Internet Information Service. Ini berbayar. Oke. Materi yang kedua adalah struktur dasar HTML. Pada setiap halaman web sebaiknya memiliki struktur dasar yang berupa tag, DTD atau doc type, ya. Ada tag HTML, ada tag head, ada tag body. Di sini adalah struktur dasar HTML-nya yang diawali dengan doc type HTML. Di sini artinya apa? Di sini artinya bahwa doc type HTML ini memberitahukan sebuah web browser bahwa dokumen yang akan kita proses adalah HTML. Tag yang kedua adalah HTML. Di sini penulisan tag pada struktur dasar ini mesti ada nanti yang dinamakan pembuka sama penutupnya. Contoh seperti HTML ini. Ada HTML ditutup dengan yang terakhir ini /HTML. Head juga ada pembukanya head, penutupnya /head, title juga, body juga. Nah, tag HTML ini fungsinya apa toh yang tidak ada slashnya? Di sini adalah tag yang digunakan untuk memberitahukan web browser bahwa merupakan awalan atau pembuka dokumen HTML. Sedangkan yang /HTML di sini adalah untuk memberitahukan web browser bahwa merupakan akhiran atau penutup dokumen HTML. Penulisan struktur dasar HTML yang selanjutnya setelah HTML ada yang namanya head.
Head ini adalah menunjukkan sebuah informasi teks pada header. Ya, di sini adalah merupakan teks informasi sebuah header. Dalam dalam head di sini terdapat struktur title. Title di sini adalah untuk memberikan judul dokumen. Setelah itu ada body atau body. Di sini adalah merupakan teks yang akan ditampilkan pada web browser. Jadi apa yang akan kita tampilkan ke web browser nanti semuanya akan kita tulis di dalam body. Isi sebuah web nanti akan kita tulis di antara body. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan bagaimana cara menampilkan. Kita membuat program sederhana menampilkan sebuah isi web melalui web browser. Sebelum kita membuat atau menampilkan web HTML ke web browser, kita download dulu yang namanya Notepad+. Kita buka web browser, kita ketikkan Notepad+. Ya. Kalau sudah nanti ketemu, silahkan kalian download Notepad+. Kita download dulu. Saya pilih yang 64 bit installer ya yang kita download. Ya, di sini sudah kita download. Sudah selesai, kita install. Oke. Yes. Oke, next. Oke. Next. Agree. Next. Kita centang semua ya. Kita next. Kita create shortcut on the desktop, install. Di sini tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Ini sudah finish. Kita klik finish. Baik, setelah instalasi Notepad selesai, berikut adalah tampilan dari Notepad. Oke, kita mulai membuat scriptnya, sintaknya. Sebelumnya kita save dulu. Kita save dulu. File save as. Kita simpan di local disk A, misal atau D, silahkan terserah kalian. Dengan nama pada folder web. Maaf, saya ulangi, pada folder latihan. Pada folder latihan, kita kasih nama latihan web.html. Kita save. Oke, yang berikutnya kita ketik doctype HTML. Ya, di sini tadi menunjukkan web browser bahwa ini adalah menggunakan versi HTML ya. Terus HTML. Alangkah baiknya setelah kita ngetik HTML, kita tutup HTML-nya seperti ini. Terus setelah HTML ada head, kita tutup head. Di antara head ada yang namanya title untuk berikan judul, misal belajar HTML. Kita tutup title. Setelah head ada body. Semua isi yang kita tampilkan kita ketik pada tengah-tengah body, kita isikan di sini. Misal saya akan menampilkan
belajar HTML memang menyenangkan. Oke. Kalau sudah, kita save, Ctrl S, coba kita jalankan. Klik kanan, kita buka menggunakan Google Chrome. Kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul belajar HTML memang menyenangkan. Baik. Berikut adalah pertemuan kita pada hari ini. Silahkan kalian mencoba. Selamat belajar. Semangat terus. Dan kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya, di pertemuan ketiga, dengan materi yang masih sama, format teks pada halaman web. Demikian, apabila ada kata yang tidak berkenan, Pak Eka mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.